Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan memuja Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah limpahkan. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini terfokus kepada parenting, kajian untuk orang tua di dalam mendidik anak. Pada waktu yang sama anak-anak kita di atas kita didik sesuai dengan tingkat logika mereka di dalam program PCM Didikan Subuh Mabit, sebagaimana yang telah kita saksikan dalam acara antara Maghrib dan Isya tadi. Kajian kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah peran pendidikan agama dalam membina karakter anak, yang mana di dalam pendidikan kita kenal dengan tiga tungku sejarangan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan tanggung jawab, bahwa hukum asal dalam tanggung jawab pendidikan itu adalah keluarga. Adapun sekolah, lembaga itu adalah membantu orang tua di dalam bagaimana anaknya bisa terdidik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang beriman di dalam menjaga dirinya dan keluarganya. Bahwa dalam kepala keluarga, terutama adalah orang tua, terutama adalah ayah, memiliki kewajiban untuk menjaga, membimbing dan mendidik keluarganya agar terhindar dari keburukan dan agar menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwa mendidik keluarga adalah dengan memerintahkan mereka untuk mentaati Allah, melarang mereka dari maksiat, dan mengajarkan kepada mereka akan agama. Ali bin Abi Thalib juga dia mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka dan didik mereka. Maka dalam ayat ini terdapat prinsip mutabaah kegiatan anak. Buku yang telah dibagi oleh PCM, buku mutabaah, itu adalah dalam rangka bagaimana kita menjaga keluarga kita dan anak-anak kita dari api neraka. Memantau aktivitas anak-anak dalam kesehariannya oleh orang tua. Ini adalah prinsip yang nyata dan aplikasi yang nyata yang ada dalam surat Tahrim ayat 6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka orang tua aktif memastikan anaknya tumbuh dalam kebaikan. Sekarang kita lihat anak entah ke mama tadi ma tempeknya di manyo main balopeh najo. Karena kadang-kadang orang tua ada merasa bahwasanya, sekolah lah mendidiknya. Sebenarnya hukum asalnya adalah orang tua. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, lurus. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Lingkungan. Sekolah juga lingkungan, Bapak Ibu. Kalau pengetahuan kini sudah bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi yang baru, AI, atau yang lainnya, sudah bisa digantikan. Awak tanya bisa jawab. Tapi membentuk lingkungan itu tidak bisa dengan teknologi. Harus dengan manusia. Maka sekolah itu sebenarnya yang paling berperan itu adalah membentuk lingkungan. Coba misalkan kita bawa anak kita sekolah, ada 2 orang anak yang cie dimasukkannya sekolah yang yang Islami, hariannya adalah Al-Quran, dake dengan Al-Quran, yang cie bebas. Apa hasil dari mereka keduanya? Lingkungan yang memberikan pengaruh. Kalau sekolah itu, ya jambarannya cabut dari sekolah, ya keluar dari pekarangan, entah ke mainnya, mungkin dari kini sampai kini masih ingat awak. Waktu awak di SD dulu, justru awak main SMP atau sanawiyah dan seterusnya. Tapi pendidikan yang diajar di SD lalu pola. Jadi yang memberikan pendidikan anak kita itu adalah lingkungan, betul. Maka 3 tungku sejarangan tadi adalah anak, lingkungan, orang tua dan masyarakat juga, sekolah, ya, atau sekolah kalau misalkan sekolah, masyarakat, dan orang tua.
Peran ayah sangat penting sekali dalam mendidik. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya prinsip-prinsip pendidikan. Yaitu dalam surah Luqman. Ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kurikulum A yang harus tanamkan, A yang tanamkan dulu, kemudian setelah itu. Ya, ayat demi ayat memberikan kepada kita sebuah bentuk kurikulum. Diawali dengan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqman. Apa? Anishkurli. Apa? Wa laqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Bersyukur kepada Allah. Tanamkan rasa syukur. Anak, tanamkan rasa syukur kepada mereka. Kalau apa itu syukur? Syukur itu adalah irfanul ihsan. Mengakui kebaikan. Tertanam adab. Sia yang lah bajaso, ba'acaro kita membalih budi. Kini kadang-kadang ya anak-anak kurang rasa berterima kasihnya kepada orang yang telah berbuat baik. Tanamkan rasa syukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan seterusnya, tanamkan tauhid, tanamkan birrul walidain. Silakan Bapak Ibu lihat nanti surah Luqman ayat 12 sampai 19. Itu penanaman prinsip-prinsip pendidikan kepada anak di dalam rumah tangga. Peran ayah sangat-sangat mempengaruhi kepribadian anak. Anak yang dekat dengan ayahnya menjadikan anak itu percaya diri, berani tampil. Tapi kalau dia jauh dari ayahnya, dekat dengan ibunya yang laki-laki menjadi pemalu, tidak berani maju ke depan. Jadi itu memberikan pengaruh. Nah kini kalau kita cari banyaknya anak-anak yang jatuh ke narkoba, jatuh macam-macam, apalagi kini ya judol dengan pinjol, ya, judi online, kemudian pinjaman online. Ini keluarga kita harus kita jauhkan, terutama kepala keluarga harus menjauhkan diri dari hal ini, sehingga baru dia bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekolah dan guru sebagai mitra dakwah orang tua. Dalam hal ini para ulama dahulunya berpandangan bahwa peran guru dan sekolah adalah sebagai mitranya orang tua dalam mewariskan ilmu, adab dan keteladanan. Maka oleh karena itu orang tua hendaklah bisa menjaga dan menghormati guru dan sekolah. Jangan kita anggap bahwasanya guru itu adalah sudah bayi mah. Pengen dia melayani kita, enggak. Tapi jadikan dia adalah mitra kita. Banyak ndaknya kita saling menghormati. Kita menghormatinya karena kita pengen mendidik anak kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sudah menjadi seorang guru, yang sudah pensiun menjadi guru, tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai orang tua, corona yang patang tuh, ya COVID-19 sudah mengajarkan kepada kita bahwa susahnya menjadi guru. Betul enggak? Bapak Ibu, anak-anak awak enggak boleh sekolah ada. Bahas sekolahnya di rumah.
ya, maka anak tiga diajak oleh ayah atau ibunya ketika majan lah berang-berang. Ya, rasanya orang tua yang pengen kuliah main cepet. Bandaknya anak aku selesai. Itu anak hanya tiga bersumber dari sulbi yang sama, yang dibesarkan dan keluar dari rahim yang sama. Tapi karakternya berbeda. Seorang guru kalau di SD ada 28 murid, di mukonya keluar dari sulbi yang berbeda, dari rahim yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tidakkah kita menghormati guru itu? Tidakkah kita memperhatikan, apalagi kalau sekolah swasta, yang mana gajinya itu adalah dari apa? Dari SPP awal. Maka harus ada hubungan baik antara orang tua dengan sekolah dan guru. Sehingga adanya kemitraan yang baik. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa anak itu adalah amanah di tangan orang tuanya. Hatinya suci, bagaikan permata yang belum diukir. Jika dibiasakan dengan kebaikan, dia tumbuh dengan kebaikan. Namun jika dibiarkan, ia akan keluar dari jalan yang lurus kalau dibiarkan tumbuh. Jadi orang ulama dan orang Arab mengatakan bahwa anak itu tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh ayah dan ibunya di dalam keluarga. Kalau dibiasakan baik, dia akan baik. Tapi kalau di padian ya, tumbuh seorang aja, hanya akan keluar dari jalan yang lurus. Bapak Ibu, tidakkah kita mencari ado tanaman yang dilapih? Kalau di tampe-tampe apa yang menjual bunga ya, menjual tanaman hias, ada yang batang dilapih gitu loh, model lapih rambut. Ada enggak pernah lihat? Bila melapihnya kok? Apakah pada saatnya lah menjadi kayu? Kalau menjadi kayu tobang muhali. Ya, itu ketika dia masih lembut, masih lunak. Maka oleh karena itu ulama mengatakan membentuk karakter anak itu pada usia dini. Maka sekolah SD-nya, sekolah TK-nya itu sangat-sangat memberikan pengaruh dalam membentuk karakter anak. Bagi anak yang masih umur asuhan, yang baik itu apa yang dianggap baik oleh orang tuanya dan lingkungannya. Ya. Yang buruk itu adalah apa yang dicegah dan yang dilarang oleh orang dewasa. Kalau seandainya satu rumah itu di dalamnya biasa caruk maru, ya, kecek yang kasar, dianggapnya itu adalah biasa. Ya. Tapi kalau seandainya diatur, ini anaknya harus berpilih bahasanya, ya, maka anak itu bilang, oh iya, aku boleh, aku enggak boleh. Itu aja dia. Buktinya boleh, awak dibiarnya, dia ayah dan ibu. Aku enggak boleh, awak ditogahannya. Itu cara anak di dalam menilai baik dan buruk. Kalau seandainya orang tua tidak memiliki pengetahuan agama di dalam membentuk karakter anak, maka kelirulah Bapak Ibu. Sebagai contoh,
yang ikut ternyata memang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama. Kalau kita makan dengan tangan suuk atau tangan kidah? Tangan suuk. Kalau kita minum jangan galeh tangan kidah atau tangan suuk? Tangan kidah atau tangan suuk? Tangan suuk atau tangan kidah? Berbeda pendapat. Ada ngecian tangan kidah ya. Ada model itu guru orang tua. Sehingga itu terbiasa. Ternyata di dalam hadis tidak. Kalau dibawa kepada etika makan dan etika makan, orang kini etika makannya makan jo kida, basuon jo kida, makan toga lelai. Ya. Di apalagi kalau wak poika beroleh wak pe Jakarta atau kota-kota godang kursi itu seketiknya. Kita pasu makan toga, minum toga, ya. Sementara kalau di awal, alhamdulillah masih memang banyak kursi gitulah. Nah, apa kata Nabi dalam kita makan dan minum? Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Apabila salah seorang itu makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Syaitan yang harus kita jadikan musuh. Ya. Tapi kadang-kadang wak pekawani. Ya nak? Nah, baca ronyo kita menanamkan karakter kepada anak, hendaklah memang di bawah bimbingan agama. Dari dini. Maka peran pendidikan di TK, peran pendidikan di SD yang mendekat atau semakin dekat dengan agama itu jauh lebih baik daripada pendidikan yang jauh dari agama. Maka sangat penting Bapak Ibu. Di antaranya juga alhamdulillah dengan program PCM, didikan subuh, ini perlu kita lestarikan. Kemudian TPA, ya, dan didikan-didikan agama yang harus kita tanamkan. Nah tentu yang terdepan adalah keluarga, orang tua. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa anak itu bagaikan permata yang belum diukir. Maka orang tuanya lah yang mengukirnya. Mau jadi ukiran yang baikkah atau yang buruk? Sekolah dan guru hadir dalam membantu mengasah permata tersebut. Melanjutkan peran orang tua dengan ilmu dan sarana pendidikan yang terarah. Karena memang kita di rumah, ambo sendiri memang harus sekolahkan anak ke sekolah gitu. Karena kesibukan, karena yang lain. Sudah kita dukung anak kita. Kita dukung sekolah. Kita dukung programnya. Dengan cara tadi diantaranya adalah mutaba'ah. Nabi SAW dalam hadis menegaskan pentingnya ilmu yang dituntut sejak kecil dan pentingnya teladan dari orang tua dan begitu juga guru yang membantu. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang ayah memberikan hadiah yang lebih baik kepada anaknya daripada akhlak yang baik yang ditanamkan oleh seorang ayah kepada anaknya.
Kalau gini magiahan, kadang-kadang handphone dan diagihan. Ya enggak? Tapi kita belum membentengi anak kita dengan akhlak. Akhirnya apa? Sebenarnya kita yang menyerahkan perusak terhadap anak kita. Kita tidak sadar. Kita raso-raso itu adalah teknologi hebat, ternyata merusak. Maka karena itu Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jago apa yang dikatakan dengan 3 tuku sejarangan. Ini yang hanya tahu adalah di Minangkabau ya. Di tempat lain tidak. Di mana kearifan lokal kita sejalan dengan syariat. Maka perlu kita tanamkan dan perankan. Pertama, motivasi anak kita. Kita ajarkan dan bisikan kepada anak kita selalu dia hormat dan beradab dengan guru. Dan kita sebagai orang tua hendaklah kita perlihatkan juga. Sebab terkadang ada orang tua, Bapak Ibu, tanpa dia sadari dia sudah mengajarkan anaknya menilai guru. Ya. Ada enggak? Baca roh anak menilai guru. Jadi gitu. Misalkan lah sekolah 2 hari atau sebelok 2 elok. Kecen di rumah, saya maja tadi nak. Lei pandai guru tu maja anak. Kan gitu ya. Pertanyaan. Apa yang menjadi barometer anak untuk menilai gurunya pandai atau tidak pandai? Biasanya kayak gitu. Lama ada maja guru itu, le pandainya maja guru enggak, le pandainya begitu enggak. Itu seakan-akan kita sudah mengajarkan, membisikkan kepada anak kita untuk tidak beradab dengan gurunya. Tapi hendaklah kita bisikkan kepada telinganya, nak, taati guru, hormati guru, danga keceknyo. Karena guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Ulama dahulu, mereka mengajarkan adab etika kepada anak-anak mereka sebelum mempelajari ilmu. Sampai di antara ulama-ulama dahulu ketika dia belajar, ketika dia berangkat dia mengatakan, ya Allah, tutupkan aib guruku dariku. Jangan dipecalian. Dan jangan hilangkan keberkahan ilmu guruku dariku. Itu doanya. Sebab kalau seandainya muridlah pandai menilai guru, maka keberkahan ilmu itu hampir sirna dan hilang. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pendidikan kita memang harus mutabaah. Kita harus memantau terus kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Maka oleh karena itu peran orang tua di dalam melihat apakah buku yang dibagikan itu diisi oleh anak kita atau tidak. Atau kita lihat juga, kita bantu dia mengisi, jujur enggak dia atau tidak. Kadang-kadang diisinya lay solat isya, kiranya lolok diisinya yo, gitu kan. Nah ini kalau kita tahu tidak ada kejujuran jangan ditandatangani. Ya. Agar kita memberikan pelajaran kepada anak kita bahwa jujur itu adalah penting walaupun mengurangi nilai kita yang seharusnya harus baik. Maka Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala perlu kita mutabaah anak kita, yaitu memantau, mengikuti kegiatan aktivitas mereka harian, dan alhamdulillah sudah ada buku, dan buku ini
hendaklah dibantu untuk diperhatikan, sudah diisi dengan baik atau tidak, sudah sesuai dengan memang apa yang dilakukannya. Ya, mulai dari tidak hanya hafalan ya dan bacaan Al-Quran, tetapi juga adalah aktivitas harian dari anak-anak kita. Nah, ini akan memberikan dari buku Mu'taba'ah ini bermanfaat bagi orang tua. Di antaranya adalah orang tua mengawasi dan membimbing langsung kegiatan anak. Daripada tidak ada buku, lebih ya nak yuk. Kini ada buku, otomatis orang tua ikut serta mengawasi ya dan membimbing langsung. Sekolah pun memantau dan menilai perkembangan spiritual, adab dan disiplin anak. Dan juga anak belajar untuk bertanggung jawab atas dirinya dan amal hariannya. Inilah pendidikan yang bukan hanya akademik, tapi berakar pada iman dan amal soleh. Kalau itu kita biasakan pada anak kita semenjak dini, insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh masa yang akan datang, anak yang punya kedisiplinan, anak yang punya tanggung jawab untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kajian kita ini yaitu pendidikan yang terpadu dalam bingkai Islam, dan kalau kita bawa kepada negeri kita adalah budaya Minang, bahwa Islam telah menetapkan orang tua sebagai pendidik utama dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Nabi SAW mengatakan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah diberikan amanah. Ra'in itu pengembala, yakni diberikan tugas amanah dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan. Warrajulu ra'in fi baiti ahlihi. Laki-laki itu adalah diberikan tanggung jawab pada keluarganya dan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita adalah diberikan amanah di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diembankan kepadanya. Yang kedua adalah sekolah dan guru adalah mitra dakwah yang memperkuat peran ya dengan bimbingan ilmu dan dengan ilmu dan bimbingan. Kemudian masyarakat juga memberikan pengaruh lingkungan di dalam pendidikan. Maka hendaklah kita juga sebagai masyarakat memperhatikan lingkungan kita. Kalau ada yang tidak tape, haruslah kita luruhan. Nah, disinilah peran dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini akan menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Kemudian Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, tiga tuku sejarangan adalah filsafat di Minangkabau, yaitu keseimbangan tanggung jawab antara rumah, sekolah, dan anak, yang insya Allah apabila tiga komponen ini berjalan dengan baik, saling bekerja sama, maka akan menjadikan pendidikan anak kita menjadi pendidikan yang sukses. Dan tentu mutaba'ah atau mengikuti kegiatan anak adalah salah satu praktik nyata pendidikan yang berbasis tauhid, kemudian pembentukan adab dan adanya kebersamaan. Ya, dengan mutaba'ah pasti anak-anak bersama orang tuanya karena selalu dipantau. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dari sini kita mulai memperbaiki pendidikan anak kita. Kalau yang selama ini mungkin kita berlepas, kita anggap bahwasanya sekolah sudah cukup,
tidak cukup sekolah saja yang mendidik anak kita, tapi yang terpenting adalah orang tua. Program yang disampaikan oleh Wakil Bupati tadi tentang Al-Quran dan kemudian kewajiban anak-anak itu mengaji, ini juga adalah sebagai program yang dibawa oleh pemerintah yang perlu kita dukung dan masing-masing kita mewujudkannya. Malah ada di sebagian dari daerah memberikan program yaitu maghrib mengaji, yakni maghrib itu semuanya mengaji. Kalau awak dulu waktu kete, ya memang ya mulai dari maghrib kita mengaji sampai isya kemudian kita pulang. Itu subhanallah sudah sudah mengalir di tubuh kita pada saat itu ya dalam belajar. Dan kalau awak diberangi oleh guru awak, jangan cuma-cuma nangis. Kalau nangis tambah ada ayah di rumah. Enak. Dan cuma-cuma melapor. Kalau kini, ini juga berubah ya. Kalau ada anak yang dihukum oleh guru, ya orang tuanya yang pertama datang untuk mengadukan ke polisi, kayak gitu kan. Ini adalah menjadikan pendidikan kita ke depan itu menjadi pendidikan yang lemah jadinya, sehingga tidak bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang kuat di dalam menghadapi apa yang menjadi problem dalam pendidikan mereka. Ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah besok sebagaimana yang diumumkan kegiatan kita di waktu duha ada kajian dan pada saat itu juga kita insya Allah akan membagikan sembako yang telah disusun oleh panitia dan ini adalah bagian dari kolaborasi kita bersama untuk kebaikan kita ya, dan insya Allah itu bisa kita tingkatkan ke depan insya Allah Ta'ala di berbagai di berbagai kegiatan insyaallah taala. Kami alhamdulillah kemarin di beberapa kegiatan di Padang kita juga ada pembagian sembako, ada pembagian zakat, kemudian juga berkolaborasi dengan Rumah Sakit M Jamil yaitu untuk donor darah, kemudian juga pemeriksaan kesehatan dengan Rumah Sakit Naili swasta yang kita sudah punya kerjasama dan ini satu kali kegiatan langsung dengan beberapa jenis kegiatan. Mudah-mudahan ini juga bisa kita wujudkan ya, baik di masjidnya atau di sekolah kita di Darah Iman 50 Kota yang dulunya namanya ada Nurul Ilmi dan pertanyaan silakan. Ya, terima kasih.
Bisa dipahami pertanyaannya ibu-ibu di belakang karena nggak pakai mic nih pertanyaannya. Jadi begini, kita melihat bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Menjadikan anak itu menjadi tidak terarah. Sehingga dia dibesarkan oleh ibunya, bapaknya entah kemah-kemah. Pertama, ada guru, ada ulama-ulama dahulu hanya dibesarkan oleh ibunya. Disebabkan bapaknya sudah meninggal dunia. Ya. Siapa? Ulama-ulama dahulu waktu dia yatim, ya, waktu kecil dia yatim, tapi orang ibunya ini adalah orang yang punya tanggung jawab yang besar. Dan ini kita lihat Nabi Ismail, walaupun dia bukan yatim, tapi dibesarkan oleh seorang ibu. Ketika Nabi Ibrahim datang membawa anaknya dan Hajar ke Mekah, lalu ditinggalkan, lalu anaknya tumbuh. Siapa yang besarkannya? Adalah seorang ibu. Ibu yang mana ini? Tentu ibu yang punya prinsip yang kuat. Ya. Sehingga dia membentuk anaknya yang baik. Nabi kita Muhammad SAW juga lahir dalam keadaan yatim. Ya. Kakeknya sebelumnya juga adalah yatim. Ya, ini Syaibah atau Abdul Muttalib itu bapaknya adalah Hashim, meninggal dunia waktu dia masih dalam kandungan ibunya. Ya, kemudian dia lahir, besar di keluarga ibunya, kemudian diambil oleh pamannya, saudara Hashim yaitu Al-Muttalib. Makanya namakan dia Abdul Muttalib karena dianggap oleh orang karena anak ketek dibawanya, kok hambanya Muttalib kok. Akhirnya namanya Abdul Muttalib, tapi sebenarnya namanya adalah Syaibah. Yang lain Imam Ahmad, dia terlahir, ya, kemudian waktu kecil orang tuanya sudah meninggal dunia. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, begitu juga. Tapi di sini adalah seorang ibu yang kuat. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi adalah orang keluarga yang orang tuanya bercerai. Kita melihat juga Bapak Ibu adanya pengaruh budaya. Bagaimana pengaruh budaya? Di dalam Islam, anak itu tanggung jawab bapak, walaupun mereka bercerai. Iku apanya boy? Entah ke mama boy, kan gitu kan? Ya. Nah, ini berarti kesadaran hukum terhadap orang yang berkeluarga ini harus dibimbing dulu sebelum dia menikah. Itu harus ada tanggung jawabnya apa. Ya. Sehingga orang awam mengatakan lebih rancaknya indak bapak daripada indak ibu. Kan gitu ya. Sebenarnya ditinjau akan tanggung jawab. Ya, lebih rancak tentu kedua-duanya aduh, kan gitu kan. Nah, untuk sementara ini belum ada kita dari Yayasan Dar Al Iman untuk mengarahkan bimbingan-bimbingan, kecuali hanya konsultasi. Ya, kalau seandainya ada suami istri lagi tidak baik, konsultasi bagaimana kita ingatkan, kita nasihati bahwa bercerainya suami istri itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang muncul persoalan adalah terhadap anak, ya, yaitu pengaruh psikologi. Nah, maka oleh karena itu kita lihat panti-panti asuhan, ya, mungkin ada mereka itu sukses dalam sekolah, tetapi mental mereka itu ada yang tidak seimbang. Dan itu bisa dibuktikan bahwa ketika dia jauh dari arahan dan bimbingan orang tuanya, ada ketidakseimbang di dalam mentalnya. Dan itu akan nampak ketika dia sudah mulai dewasa.
Kalau anak-anak kecil itu lah main bersama-sama inyo ndak ada nampak. Tapi secara secara psikologinya ada. Ya maka oleh karena itu kita tentu kita tidak berharap bahwasanya adanya terjadinya perceraian antara suami istri, kecuali perceraiannya Allah yang mentakdirkan, yakni meninggal salah satunya gitu ya. Tapi kalau masih hidup, jangan ada yang terjadi. Maka talak itu adalah sesuatu yang halal tapi yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abghadul halal 'indallah at-talaq. Ini menunjukkan bahwa perceraian itu tidak diinginkan. Perceraian itu adalah solusi yang tidak ada solusi kecuali itu yang terakhir. Ya, karena tujuan dalam pernikahan adalah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasanganmu dari dirimu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antaramu kasih sayang. Nah, jadi rumah tangga itu bagaimana terwujudnya kasih sayang antara suami istri, dan dari itu akan lahirlah anak-anak. Bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Hadis Nabi SAW mengatakan, idza matal insan qata amalu illa min thalas, apabila seorang manusia meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Imam Nawawi di dalam menjelaskan hadis ini mengatakan ini adalah hadis yang memotivasi orang untuk menikah untuk mendapatkan anak yang soleh. Ya, anak yang soleh bukanlah anak yang lahir atau turun jatuh dari langit, tetapi itu adalah berawal dari orang tua, suami istri, kedua ibu bapaknya yang paham dengan agama. Karena mulai membuat anak yang soleh itu mulai dari sebelum membuatnya. Berdoa dulu membuatnya gitu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang ingin mendatangi istrinya, lalu dia mengatakan Allah bismillah, Allah menjadi syaitan nama razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan apa yang engkau rezekikan kepada kami. Jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan. La yadurruhu syaitanu abadan, kata Nabi. Syaitan tidak akan pernah mengganggunya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak selesai ya tabiatnya atau nakal-nakal kecil orang kuapaan dah bismillah dulu katanya. Ya, karena Nabi mengatakan begitu. Jadi berawal bagaimana seorang sepasang muda-mudi yang akan menikah harus diberikan bimbingan agama yang baik. Bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk melampiaskan kebutuhan biologis, tapi adalah untuk ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sudah menikah, apa kata Nabi? Dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuh yang masih tersisa. Berarti ini adalah ibadah, agama. Sebagaimana kita sholat wajib berilmu sebelum beramal, begitu juga hendaknya wajib berilmu sebelum menikah. Apa kewajiban seorang istri kepada suaminya, ada kewajiban istri kepada suami kepada istrinya, ya. Ini harus diketahui dan ini harus bimbingan sebelum pernikahan. Wallahu ta'ala. Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Ada mau lagi yang bertanya? Ibu-ibu ada mau bertanya? Pas atau besok disambung ya. Demikian, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih atas kehadiran semua. Kami sekali lagi menghimbau Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama mensukseskan program PCM dan juga program kita di sekolah Darah Iman 50 Kota. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tempat anak-anak kita bisa menambah ilmunya. Kemudian juga di antara guru-gurunya insya Allah nanti bisa memberikan kegiatan-kegiatan lain, mungkin boleh jadi tahsin untuk bapak-bapak, tahsin Al-Qur'annya diperbaiki. Kemudian juga untuk ibu-ibu apabila kita sudah membentuk
kader-kader yang bisa mengajarkan hal ini sehingga kebaikan semakin tersebar di kampung halaman kita. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.